Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, saya muliakan para pemirsa Askar Media dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita. Semoga orang-orang yang menonton kajian kita hari ini adalah wajah-wajah yang diharamkan dari api neraka. Insya Allah yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghuni surganya, diringankan hisabnya dan dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghuni Jannah Firdaus, dan insya Allah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji milik Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat yang tiada terbatas, yang tiada terhitung. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menantang kita untuk menghitung banyaknya nikmat Allah. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan pernah mampu dan bisa untuk menghitung nikmat Allah, saking banyaknya nikmat ini. Karena Allah tahu kita sebagai manusia tidak berdaya dan tidak punya kekuatan menghitung nikmat Allah. Allah gak perintahkan kita menghitung. Yang Allah perintahkan kita mensyukuri nikmat Allah agar hati kita hidup, agar jiwa kita hidup. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur sama nikmat Allah, apa itu syukur? Irja'un ni'ma ilal mun'im. Mengembalikan nikmat kepada sang pemberi nikmat. Itu artinya kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita menjadi hamba yang menjalankan perintahnya. Ketika kita menyambut perintah Allah, berarti kita hamba yang bersyukur. Tapi sebaliknya, perintah ini kita abaikan, bahkan kita jauhkan, bahkan kita durhaka terhadap perintah ini, kita hamba yang kufur, hamba yang ingkar terhadap nikmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat bisa menikmati hidangan Allah di bulan suci Ramadan. Ini nikmat Allah yang paling sangat amat dahsyat, karena enggak semua orang bisa disampaikan umurnya sampai bulan suci Ramadan. Kita tahu ya, wabah corona ini ya, yang mana yang meninggal dunia sudah begitu ratusan orang. Mereka belum sempat menikmati Ramadan yang 5 hari lagi akan datang. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka yang meninggal karena wabah pandemi Covid ini sebagai orang-orang yang mati syahid. Karena di antara janji Rasulullah, mereka yang mendapatkan mati syahid adalah mereka yang meninggal karena wabah ta'un, penyakit menular. Ya, mereka ini kena wabah ta'un. Ya, sampai-sampai sahabat Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal, kemudian Ubaidah bin Jarrah, mereka berdoa agar kena wabah ta'un. Ya, kalau kita kan malah doanya supaya diangkat, jangan sampai kita kena. Tapi sahabat Nabi malah ngejar supaya mereka kena wabah ta'un. Kenapa? Karena dapat fadilah mati syahid. Tapi kita mungkin keimanannya nggak seperti para sahabat. Ya, keimanan kita keimanan level bawah. Mungkin kita berdoa kepada Allah agar kita dikasih kesempatan menambah amal dengan amalan-amalan lain seperti sholat tahajud, sholat duha, dan ibadah-ibadah yang lain. Teman-teman yang saya muliakan, Allah Azza wa Jalla itu kalau sayang sama hambanya, Allah akan khususkan waktu di mana Allah lipat gandakan amal hambanya. Kenapa? Karena Allah tahu umur umat Nabi Muhammad ini singkat, tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Kita tahu Nabi Adam alaihi salatu wassalam umurnya 1000 tahun. Dikurangin 60. Umur Nabi Adam berapa? 1000 tahun dikurang 60 tahun. Seketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wasallam tinggal di surga, tinggal dengan kenikmatan, kenyamanan. Saat itu Allah Azza wa Jalla perlihatkan anak keturunannya. Ketika itu berbentuk bintang-bintang. Nah, di antara bintang-bintang yang diperlihatkan anak keturunan Nabi Adam ada satu bintang yang bersilau. Sehingga Nabi Adam alaihissalam tanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, ini siapa nih? Keturunan saya siapa yang sinarnya memukau mata saya, membuat mata saya tersilau? Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Adam alaihissalam, sesungguhnya ini adalah anak cucumu yang bernama Idris. Nanti umurnya 60 tahun. Nanti umurnya 60 tahun. Kata Nabi Adam alaihissalam, saya umurnya 1000 tahun. Dia umurnya sedikit sekali ya Rabb. Kalau begitu ya Rob, saya kesian sama anak cucu saya namanya Idris. Saya kasih umur saya 40 tahun. Allah Azza wa Jalla bilang, ya udah, saya ACC, saya sepakat.
saya kasih umur kamu 40 tahun. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam umurnya udah 960 tahun, 960 tahun, ketika malaikat maut mau menjemput Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam komplain, wahai malaikat, bukankah umur saya 1000 tahun? Kenapa sekarang saya dicabut nyawanya? Kemudian kata malaikat maut diingatkan Nabi Adam, bukankah engkau memberikan umur engkau 40 tahun kepada anak cucu engkau waktu engkau ada di surga? Nabi Adam lupa. Dan lupa anak keturunannya Adam. Dari sinilah awal lupanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita manusia suka lupa, suka berbuat dosa, ini wajar. Karena kita anak cucunya Nabi Adam. Ya, karena Allah tahu umur umat Nabi Muhammad ini pendek. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada kita, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun man fawqa dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali orang yang umurnya sampai 70 ke atas. Itu sedikit. Jumlahnya nggak banyak. Subhanallahil azim. Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad ini umurnya sedikit. Umurnya pendek. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan untuk melipat gandakan amal kita. Sehingga umur yang kita gunakan untuk beramal itu bisa melejit, melampaui umat-umat terdahulu. Kita bisa melampaui bahkan Nabi Adam alaihissalam dan umatnya. Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya. Karena nanti pada hari kiamat yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi nanti surga dibukakan yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla kasih amalan. Yang mana kalau amalan ini kita amalkan, Allah melipat gandakan. Amalan itu melebihi pahala yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Allahu Akbar. Apa itu amalan di antara amalan yang melipat gandakan, melejitkan, memberkahkan umur kita, yaitu Ramadan. Kenapa? Di dalam bulan suci Ramadan ada satu bulan. Ada satu hari. Yang mana kalau satu hari ini kita bisa beribadah maksimal, Allah Azza wa Jalla membuat umur kita lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan adalah 83 tahun. Atau kurang lebih 84 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kita baca sama-sama ayatnya. Semoga kita dapat Lailatul Qadar nanti di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kalau kita bisa dapat satu malam itu, maka ibadah kita dicatatnya lebih dari kita beribadah 84 tahun. Jadi kalau ada orang yang dapat Lailatul Qadar 10 kali, berarti 840 kali, 840 tahun dia beribadah. Dapat 20 kali, dia melebihi. Inilah yang menyebabkan umat Nabi Muhammad SAW benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Ramadan. Kemudian karena waktu. Ada juga satu tempat yang kalau kita beribadah di situ, amalan kita dilipat gandakan melebihi kita beribadah di tempat yang lain. Dan ini hanya dikhususkan umat Nabi Muhammad. Contoh, kita beribadah di Masjidil Haram. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram, sama kayak kita sholat 100.000 sholat di tempat lain. Kalau pengen dapat satu kali sholat di Masjidil Haram, kita harus sholat dulu 100.000 sholat di Masjid Istiqlal. Kita harus sholat di 100.000 sholat di masjid-masjid lain. Subhanallah. Dan ini hanya khusus kata para ulama umat Nabi Muhammad, gak diberikan kepada umat selain Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika kita tahu keutamaan bulan Ramadan, banyak dari umat Islam yang cuek menyambut bulan suci Ramadan. Kayaknya bulan suci Ramadan ini gak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Kayaknya bulan suci Ramadan sama kayak bulan Syawal, sama kayak bulan Muharram, sama kayak bulan Dzulqa'dah. La, demi Allah tidak. Ramadan adalah sayyidus syuhur, rajanya, penghulunya bulan-bulan. Di antara 12 bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. 12 bulan ini yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Sampai-sampai disebutkan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena Nabi Muhammad dapat mukjizat Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan jadi bulan mulia? Karena Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kenapa Lailatul Qadar diturunkan? Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia dibandingkan malam-malam lain? Karena malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Makanya mohon maaf lahir batin,
Ya, kalau ada umat Islam yang masih menganggap 17 Ramadan turunnya Al-Quran, ini juga keliru. Karena ini bertentangan dengan ayat Al-Quran tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Dan itu Allah alam bisawab. Atau apakah itu malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW pernah satu saat naik ke mimbar 3 kali. Ada 3 anak tangga mimbar. Nabi mengatakan amin, amin, amin. Orang-orang pada bingung kepada Rasulullah SAW. Gak ada yang berdoa tapi Nabi ngucapin amin. Sampai-sampai ada sahabat yang memberanikan diri. Ya Rasulullah, lima aminta. Kenapa engkau mengucapkan amin? Sementara kita nggak berdoa. Di sisimu ya Nabi Muhammad SAW, ya kekasih Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Atani Jibril. Tadi ini barusan Jibril datang kepada diriku dan berdoa. Dan saya aminkan doanya. Malaikat Jibril. Tapi jangan sampai nih teman-teman, kita dapat doanya Malaikat Jibril. Karena kalau kita dapat doa yang ini, kita hancur. Kalau kita dapat doa yang ini, binasa kita nggak bakal bahagia dunia akhirat. Apa itu doanya Malaikat Jibril? Malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, Ya Muhammad, rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh, man adroka alaihi Ramadan, thumman salakha qabla an yughfara lah. Celaka itu Muhammad, celaka itu Muhammad, celaka itu Muhammad. Siapa yang celaka? Orang yang punya kesempatan hidup di bulan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir, Allah kasih dia peluang amal soleh. Allah kasih dia peluang ibadah, tapi dia nggak gunakan itu. Tiket surga di tangan, tapi dia robek-robek tiket itu. Dia tidur, dia ngomongin orang, dia ghibah, ngambil hak orang lain. Ramadan nggak menjadi pelecut, dia berubah. Ramadan nggak menjadi momentum, dia lebih dekat lagi sama Allah. Orang ini celaka, kata Malaikat Jibril. Dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengaminkan apa lagi? Ragima anfu man adraka alaihi walidah au kilahuma falam yudkhilal jannah. Celaka. Siapa dia yang celaka? Orang yang punya kesempatan, punya orang tua masih hidup, ayah ibunya masih hidup, atau salah seorangnya masih hidup tapi orang tua nggak jadi jalan dia masuk surga. Punya orang tua dia cuek. Punya duit malah dia lebih pentingin anak istri, orang tua dicuekin. Punya ada sesuatu harta dia dapat pesangon. Bukan orang tuanya dulu dibeliin baju. Malah dia lebih senang beli baju buat dirinya sendiri. Dia nggak pernah mikirin orang tuanya. Dia nggak pernah bahagian orang tuanya. Bahkan sebaliknya dia gunakan kata-kata untuk membuat orang tuanya sakit hati. Kata Rasulullah SAW, amin. Orang semacam ini memang pantas dapat kecelakaan oleh Malaikat Jibril. Karena ibu bapak adalah jalan surga yang paling gampang. Tapi dia tutup pintu surga dengan kelakuannya dia sendiri. Kemudian siapa lagi? Ya, yang mendapatkan celaka dia oleh Malaikat Jibril dan diaminkan Nabi Muhammad. Bayangkan yang berdoa malaikat paling mulia. Yang mengaminkan Nabi yang paling mulia. Pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dapat doa kecelakaan dari Malaikat Jibril? Ragima anfu man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka orang yang disebut namamu tapi mulutnya enggak bergerak buat sholawat. Allahu Akbar. Malaikat Jibril tahu fadilah sholawat. Makanya Malaikat Jibril sampai-sampai kesel, marah, dongkol sama orang yang nama Nabi Muhammad dia dengar tapi mulutnya enggak tergerak sholawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, poin kita tadi itu Ramadan. Dia dapat kesempatan bulan suci Ramadan. Ramadan enggak jadi bulan dia hafalin Quran, khatamin Quran, sedekah, berbakti kepada orang tua, silaturahmi. Kalau sekarang ada yang bilang, Ustadz, sekarang kita wabah COVID, kita nggak bisa silaturahmi, nggak bisa. Iya, secara fisik kita mungkin nggak bisa ke rumah orang tua kita, tapi kan kita sekarang ada sarana, telepon, telekomunikasi, telepon. Gak usah sayang pulsa kita, telepon orang tua kita di kampung, ditanyakan keadaannya dia. Apa yang kurang, kirim makanan, kirim uang, kirim apa yang bisa kita kirim. Ya, mumpung orang tua kita masih ada. Karena kalau dia sudah nggak ada, kesempatan beramal kita udah nggak ada kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita takut kita masuk neraka. Mungkin ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Betapa banyak orang-orang yang menjadi hamba-hamba Ramadan. Bukan menjadi hamba Allah.
Orang berubahnya cuma di bulan Ramadan. Sholatnya cuma di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia nggak sholat lagi. Ada banyak kita temukan. Ramadan doang dia nongol di masjid. Ya, kalau sekarang mungkin nanti sholatnya di rumah masing-masing. Tapi di luar Ramadan dia nggak sholat lagi di masjid. Kata para ulama ini adalah Ramadhaniyin. Dia ini adalah budak-budaknya Ramadan. Dia bukan budaknya Allah. Makanya para ulama nasihatin kita. Kunu rabbaniyin wala takuni ramadhaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba Allah. Jangan jadi hamba-hamba Ramadan. Karena Ramadan cuma bulan, momentum. Selebihnya harus jadi membuat kita dekat sama Allah Azza wa Jalla selama-lamanya sampai nafas terakhir kita. Ramadan harus membuat kita semangat beribadah selagi kita mampu menarik nafas kita. Insya Allah. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan kita juga banyak orang yang bulan suci Ramadan dia puasa. Tapi dia nggak bisa menahan mulutnya dari berkata kasar, dari berkata kotor, dari berkata bohong. Sehingga apa pahala Ramadannya habis, hilang. Nggak sama sekali dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Rubba saim, laisa hadduhu minas siyam illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa, tapi dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat pahala puasa. Dia cuma dapat lapar, dia dapat haus. Kalau cuma puasa perut, nggak mempuasakan hati kita, anak kecil juga dia puasa perut. Malah dia lebih hebat dari kita. Dia bangun sahur duluan. Dia buka puasa dengan penuh semangat. Allah inginkan kita puasa bukan sekedar puasa perut. Tapi puasa hati kita, puasa mulut kita, puasa telinga kita, puasa mata kita, puasa tangan kita. Kalau bisa Ramadan, kita keluar dari grup WA. Saya tantang nih teman-teman saya nih. Kita keluar dari grup WA. Udah mau fokus tangan ini megang mushaf Al-Quran. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Subhanallah, Imam Syafi'i yang lahir di kota Gaza, Palestina. Tahun 150 Hijrah, wafat di Mesir. Beliau adalah ulama mazhab Asy-Syafi'i, pemilik mazhab Asy-Syafi'i. Beliau kalau Ramadan menutup buku hadis. Beliau menutup buku fikih. Beliau menutup kitab ilmu-ilmu agama yang lain, yang dibuka cuma satu kitab Al-Quran. Begitupun Imam Malik, ya, yang menyusun kitab Al-Muwatta, kitab fikih yang dihimpun dari hadis-hadis mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau bulan Ramadan kitabnya ditutup Muwatta, yang dibuka Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tahu Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi kalau kita pengen Ramadan kita dapat gelar takwa, jadikan Ramadan bulan Al-Quran buat kita. Ramadan harus khatam Al-Quran. Ramadan harus bisa tadabbur Al-Quran. Ramadan harus bisa mengamalkan isi Al-Quran supaya hati kita nggak mati. Ya, kenapa doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Imam Ibrahim bin Adham, ulama tabi'in yang masyhur, taqra'un al-Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kalian ini baca Al-Quran tapi nggak mau mengamalkan isi-isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran diharamkan riba tapi kamu masih makan riba. Di dalam Al-Quran diharamkan kamu untuk suap, nyogok, kamu masih nyogok, masih suap dan lain sebagainya. Nilai-nilai Al-Quran gak kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Nilai-nilai Al-Quran Nabi terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika Aisyah ditanya, radhiyallahu ta'ala anha, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi?" Wahai Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa? Akhlak Nabi itu seperti role model akhlak Nabi seperti apa sehingga kami bisa contoh akhlak Nabi. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Kalau pengen tahu Nabi Muhammad akhlaknya gimana, cukup baca Al-Quran. Semua isi Al-Quran dipraktekkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran bukan hanya kita baca, tapi kita harus tadabburi, renungi isi Al-Quran dan amalkan isinya. Supaya kita tidak termasuk orang yang menjauhkan diri kita dari Al-Quran. Surat Al-Furqan kita bisa buka. Ayat yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan penyesalan Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kaumku telah menjauhkan diri dari Al-Quran. Kalau bahasa kita, umatku sudah cuek sama Al-Quran. Umatku sudah tidak menghiraukan Al-Quran, sudah membelakangi Al-Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari ayat ini, siapa mereka yang cuek sama Al-Quran? Alladzina lam yaqra'ul Quran faqad hajarahu. Orang yang nggak pernah baca Quran, dia tuh sudah masuk ayat ini. Kata Ibnu Taimiyah.
Masuk ayat yang ditangisi oleh Nabi Muhammad 14 abad lalu. Nanti umatku akan cuek sama Al-Quran. Nanti umatku akan acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Dan udah kejadian. Masuk ayat ini banyak, jutaan, miliaran. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang Quran cuma jadi pajangan. Bahkan ada rumah, saya pernah masuk ke dalam satu rumah isinya kaligrafi. Saya tanya sama orang yang punya rumah, Pak, itu Masya Allah rumah Bapak kaligrafinya banyak. Tujuannya apa Bapak pasang ini? Apakah Bapak benar-benar pengen hafalin, mungkin baca, hafal? Enggak, dia bilang, Ustadz, saya taruh tulisan Al-Quran supaya rumah saya nggak masuk setan. Allahu Akbar, lihat. Al-Quran cuma segitunya dia pahami ke fungsinya. Padahal Al-Quran lebih dari itu. Al-Quran adalah nilai akidah, nilai ibadah, nilai keimanan. Al-Quran adalah nilai muamalah. Bagaimana kita bertransaksi dengan orang. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Rasulullah SAW berdoa, kalau pengen hati kita bahagia, jadikan Al-Quran melebur dalam kehidupan kita. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, kata Nabi. Doa Nabi ajarkan. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi, wa dhahaba humumi, wa ahzani. Allahumma ja'alil Qur'ana dalili ila jannatika. Ya Allah, jadikan Al-Quran pembahagia hati saya. Jadi Nabi mau ngasih tahu kita nih, kalau nggak ada Quran dalam hidup kita nggak bakal bahagia. Ya Allah, jadikan Al-Quran penghilang kesedihan saya. Ngomong kosong, kita air mata kita nangis karena kesedihan. Mau air mata ini selesai kecuali kita baca Al-Quran. Ya wadhahaba hammi, kegelisahan, penghilang kegelisahan adanya cuma di Al-Quran. Dan juga penuntun jalan ke surga Al-Quran. Jadi ada satu kisah ya, Masya Allah, di zaman Rasulullah SAW. Ya ada seorang adik kakak. Ya adiknya ini, kakaknya ini meninggal duluan, mati syahid. Adiknya meninggal setahun kemudian. Kemudian ada seorang sahabat yang bermimpi malah ketemu adiknya duluan di surga. Ketemu adik di surga, kakaknya belakangan masuk surganya. Akhirnya sahabat ini datang ke Rasulullah SAW ngomong tentang mimpinya. Ya Rasulullah, gimana nih? Padahal kakaknya duluan yang mati syahid. Kenapa adiknya mati atau matinya belakangan dibandingkan kakaknya? Kemudian kata Rasulullah SAW, disebabkan adiknya menikmati bulan suci Ramadan. Kakaknya belum sempat masuk bulan Ramadan. Adiknya sempat masuk bulan Ramadan, dia jadikan Ramadan momentum dia beramal saleh. Dia khatam Al-Quran, dia sholat tarawih, dia benar-benar menjaga mulutnya. Sampai adiknya duluan yang masuk surga, baru kakaknya. Ini karena kedahsyatnya Ramadan. Ramadan juga disebut dengan bulan pembakaran dosa. Dosa-dosa kita akan dibakar nih di bulan suci Ramadan. Bulan yang membakar dosa, mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah kita semua dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuan kita beribadah, puasa di bulan suci Ramadan, targetnya, goalnya adalah takwa. Jadi kita nih Ramadan tujuannya bukan buat capek, bukan buat lemes, bukan buat lapar, bukan haus. Demi Allah bukan. Tujuan kita puasa bukan buat capek, bukan buat lemes, bukan buat lapar, bukan buat haus. Tujuan kita puasa untuk jadi hamba yang bertakwa. Dan kalau kita jadi hamba yang bertakwa, semua permintaan kita akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki akan Allah berikan dari jalan yang gak disangka-sangka. Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita punya furqan, pembeda hak dan batil gara-gara ketakwaan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupi kebutuhan kita. Ya bisa jadi nih, bangsa Indonesia yang kaya raya. Bangsa Indonesia punya emas, Freeport, saya pernah dakwah di Freeport. Antum bayangkan satu gunung isinya emas diberikan kepada bangsa Indonesia. Itu nilai emasnya 4.000 triliun. Lebih besar dari jumlah APBN negara Republik Indonesia. Kemudian belum batu bara, belum minyak. Ya Indonesia kita tahu di Bontang. Ya sekarang lagi banyak ditemukan kilang-kilang minyak. Tapi kenapa kita menjadi bangsa miskin? Rakyatnya buat makan aja susah. Bisa jadi kita harus bercermin sama diri kita sendiri. Karena kita belum menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu negeri Timur Tengah, Arab Saudi kita jadikan contoh. Dulu mereka adalah bangsa yang lebih miskin dari Indonesia. Mereka bangsa yang lebih fakir dari Indonesia. Tapi kenapa mereka kilang minyaknya mampu mensejahterakan rakyatnya? Kita tahu 1 real aja kita sudah kenyang. 3.500, 4.000 perak kita udah bisa kenyang makan di Arab Saudi. Kenapa? Karena pemimpinnya menjadikan
seorang ulama sebagai panutannya, yaitu pendiri Saudi menjadikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai penasehat kerajaan saat itu. Dia dengar, wahai raja, wajibkan rakyat sholat berjamaah. Akhirnya diwajibkan sholat berjamaah. Sampai detik ini kalau hayya 'alas shalah, ada toko yang masih tutup, toko itu ada dua pilihannya. Mau tutup selama-lamanya atau masuk penjara. Akhirnya mereka tutup. Kalau azan tutup. Tapi negeri kita lihat, jangankan azan. Udah sholat selesai, kita masih sibuk nonton TV. Ramadan nanti bakal banyak tuh sinetron-sinetron. Jadi TV, telenovela. Malah kita lebih sibuk menghabiskan waktu dibandingkan Al-Quran, kita ada di depan meja televisi kita. Na'udzubillahi min zalik. Insyaallah yuk Ramadan tahun ini harus jadi Ramadan terbaik kita. Al-ajru biqadari ta'ab, ya. Pahala itu tergantung tingkat letih ibadah seseorang. Jadi makin capek kita ibadah, makin berat tantangan ibadah kita, makin besar pahala kita. Jadi belum ada uzur untuk kita membatalkan puasa kita di tengah COVID-19 ini. Ya, jadi insya Allah tetap kita puasa, karena kalau kita tahu juga banyak orang yang kerjaannya juga berat selain tenaga medis. Kita lihat ada supir angkot, ya, ada tukang ojek, itu juga mereka berjibaku kerja begitu luar biasa, ya. Kecuali nanti ada fatwa yang Allah alam bisawab. Ya, di Tunisia sempat heboh, ada seorang politisi parlemen yang meminta agar puasa Ramadan ditangguhkan. Nah, ini pendapat menurut saya hilang akal sehat, karena sampai detik ini belum ada fatwa yang membolehkan tenaga medis untuk membatalkan puasa. Dengan berdalil apa? Dalil yang tadi saya sampaikan. Al-ajru biqadari ta'ab. Pahala itu tergantung tingkat perjuangan ibadah seorang hamba. Makin berat perjuangan ibadah kita, seperti sholat tahajud. Kenapa pahalanya lebih gede dari sholat sunnah lain? Ya karena sholat tahajud lebih berat dibandingkan sholat duha, dibandingkan sholat witir, dibandingkan sholat taubat. Karena sholat tahajud harus bangun di saat manusia tidur. Harus bangun di saat kita lagi ngantuk-ngantuknya. Begitupun Ramadan. Karena Ramadan ini nggak setiap bulan, cuma setahun, cuma satu kali. Ya nggak 12 bulan kita disuruh puasa. Enggak, dalam setahun Allah cuma nyuruh kita 30 hari aja kita puasa. Maka sayang banget. Bahkan kalau kita sampai buka puasa tanpa udzur syar'i, maka kita nggak akan bisa ganti sampai kapanpun umur yang Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Nanti tunggu fatwa ulama yang mu'tabar, yang diakui. Karena sampai detik ini saya belum dapat. Karena fatwa ini sudah ditanyakan, tapi tetap para ulama masih mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, kata Rasulullah SAW, kita nggak boleh puasa di hari syak. Ya, hari syak itu hari apa? 1 atau 2 hari di ujung Sya'ban. Maka kata Rasulullah SAW, kalau mau puasa Sya'ban, nggak boleh dikompletin sampai 1 bulan full. 1-2 hari sebelum Sya'ban harus nggak boleh puasa, karena itu hari syak, hari keraguan, bisa jadi takutnya hilal terlihat, ya. Jadi kita nggak boleh puasa 1-2 hari sebelum 1 Ramadan, nggak boleh. Itu hari syak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tenaga medis, antum ini adalah pejuang-pejuang Allah, pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Ana yakin antum pasti akan mendapatkan kemuliaan ketika berjumpa dengan Allah. Asal niatkan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan nyawa orang. Allah berfirman, "Wa man ahyan nas fa ka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang menghidupkan satu nyawa, seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Kalau jumlah manusia ada 7 miliar, satu nyawa kita selamatkan sama pahalanya dengan kita menyelamatkan 7 miliar nyawa manusia. Betapa antum dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asal jaga niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun antum mati, kita berhusnudzon kepada Allah, antum mati di jalur kebenaran, di jalur fi sabilillah, dan antum berhak menyandang predikat sebagai pahlawan. Dan antum enggak butuh penilaian manusia, sanjungan, penghormatan intensif, la. Al-ajru indallahi akbar. Pahala di sisi Allah itu yang lebih besar. Jannah, surga itu lebih mahal dibandingkan pujian presiden sekalipun, karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan presiden akan mengalungkan penghargaan kelak ketika antum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana ucapkan jazakumullah khair kepada para tenaga medis. Semoga Allah balas semua kebaikan antum dengan jannah surganya. Anak keturunan antum dijadikan anak-anak yang soleh soleha. Antum tinggalkan anak antum titipkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana titipan yang dititipkan ke Allah nggak akan Allah sia-siakan. Nanti anak-anak antum akan tumbuh seperti ayah ibunya, menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pahlawan. Insya Allah. Insya Allah.
Ya kalau seandainya ya kita semua dipanjangkan umur kita Ramadan, jangan sia-siakan Ramadan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Karena betapa banyak orang yang nggak dapat pahala Ramadan, sama sekali dia nggak dapat pahala. Boro-boro dia dapat gelar takwa di ujung Ramadan, pahala Ramadan dia nggak dapat. Kenapa? Dia masih berkata kotor, dia masih berkata bohong. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima pahala orang yang puasa kalau mulutnya nggak dijaga. Makanya kita berpuasa nggak hanya puasa perut. Kata Sa'id bin Jubair, sum basarak, sum sam'ak, puasain juga mata kamu, puasain juga telinga kamu. Kalau ada acara-acara gosip di TV, matiin. Karena kamu lagi puasa Ramadan, pahalanya nih jangan disia-siain. Ada orang datang ke rumah, handphone, WA, ngomongin orang, nasihatin dia. Saya nggak mau pahala puasa saya hilang gara-gara saya ikut ngomongin orang, gibahin orang. Jadi saya kepengen nih buat diri saya pribadi, Ramadan tahun ini harus jadi Ramadan berkualitas dibandingkan Ramadan yang lalu. Insyaallah kita berdoa ya kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan tahun ini kita menjadi Ramadan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aneh ada pertanyaan nih. Kita terakhir aja nggak apa-apa sebelum kita ya. Ustadz, bagaimana cara mengajar secara halus agar orang tua kita rajin ibadah? Apakah sebagai anak wajib menegur orang tua? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman At-Tahrim ayat 11, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu, jaga keluargamu. Ya, kata para ulama, keluarga di sini termasuk orang tua kita. Jaga nih orang tua kita dari api neraka. Kalau ada orang tua kita sampai nggak sholat nih, waduh. Kita tahu amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, amalan lain benar. Kalau sholat itu nggak benar, amalan lain nggak benar. Ya, kita dengan baik-baik demi Allah kasih dia hadiah. Karena kata Rasulullah, tahadu tahabu, kasih hadiah maka bisa mendatangkan cinta, rasa kasih sayang. Kasih hadiah ke orang tua kita. Ya, nanti dia jadi senang sama kita, dia lihat kita perhatian sama kita, akhirnya kita diterima dakwah kita insyaallah. Yuk kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan Allah menjadikan kita orang-orang yang rajin ibadah. Wabil khusus di bulan suci Ramadan kita mampu mengkhatamkan Al-Qur'an, kita jadi kekasih Allah, menjadi sahabatnya Al-Qur'an, menjadi sahabat Al-Qur'an. Allahumma la tada' lana fi makanina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Betapa banyak di antara kami yang masih berani berdurhaka-Mu ya Allah. Kami lancang, membangkang dari perintah-Mu ya Allah. Kami takut azab-Mu. Kami takut siksa-Mu ya Rabb. Kami takut ya Rabb, betapa banyak orang yang Kau siksa kemudian dia menyesal ya Rabb. Kami enggak ingin menyesal karena sudah diazab, sudah mendapatkan siksa-Mu ya Rabb. Mampu maka kami mohon rahmat kasih sayang-Mu. Kasihani kami ya Rabb. Berikan kami kasih sayang-Mu ya Rabb. Jangan siksa kami ya Rabb. Jangan azab kami ya Rabb. Rabbana, jangan siksa kami dengan kami dihilangkan kelezatan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan hilangkan kelezatan baca Al-Quran. Jangan hilangkan kelezatan salat malam. Jangan hilangkan kelezatan berbakti kepada kedua orang tua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman Askar Media, ya, makasih banyak kesempatan dakwanya, senang banget saya kita sharing. Ya kalau ada pertanyaan silakan ditanyain, insyaallah kita siap. Tim Askar Media bisa jadi judul, kalau pertanyaannya bagus jadi judul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ringankan ya fisik kita, hati kita untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan yang 6 hari lagi nih. Bayangkan nih, dengan jari kita bisa hitung 6 hari lagi Ramadan akan menyongsong kita, akan menyambut kita semua. Akhir kata saya minta maaf ya teman-teman, rekataannya ada Ustaz Hizbullah ya, doain wabah ini hilang. Allahumma adfa'annal bala ya Allah, hilangkan bala wabah ini dari muka bumi ini ya Allah. Terima kasih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.